Hai, gue Salsa. Hai, gue Cila. Gue Nadia. Dan kita sama. Hai guys, balik lagi ke channel kita bertiga, Sunstalk. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang teori-teorinya dari kartun SpongeBob SquarePants karena banyak banget teori-teori yang bermunculan di kartun SpongeBob ini gitu guys. Jadi sekarang kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, baju kita sudah mempresentasikan karakter SpongeBob. Patrick Star. Aku jadi SpongeBob. Dan Aci jadi Mr. Krab. Jadi mungkin kalian udah pada tahu nih sama teori ini, soalnya kayaknya teori ini yang paling terkenal daripada teori-teori yang lainnya. Jadi katanya 7 karakter utama SpongeBob ini terinspirasi dari 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. Nah, sebelum ke teorinya, apa itu 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan? Jadi, 7 Deadly Sins itu diambil dari ajaran umat Kristiani yang gua rasa sih semua agama juga menerapkan hal yang sama sih. Jadi, apa aja tuh si 7 dosa ini? Yang pertama, ada pride atau sombong. Kedua, ada greed atau serakah. Yang ketiga, ada envy atau iri hati. Keempat, ada wrath atau kemarahan. Yang kelima, ada lust atau hawa nafsu. Keenam, ada gluttony atau rakus. Dan yang terakhir itu ada sloth atau malas. Nah, sekarang kita breakdown ya, karakter utama SpongeBob yang mana yang dapat yang mewakili dosa-dosa tersebut. Yang pertama itu ada dosa greed atau serakah. Ini yang paling jelas sih, kalian juga pasti langsung udah bisa nebak, yaitu diwakilin sama Mr. Krab. Nah, kalian tahu kan gimana pelitnya Mr. Krab sama kekayaan dia, dan gimana dia cinta banget sama uang. Bahkan di satu episode, dia pernah ngejual SpongeBob ke Flying Dutchman dengan seharga 62 sen atau dirupiahin cuma 7.000 rupiah pada saat itu. Choose between SpongeBob and all the money I have in my pocket. Which would you take? That depends. How much money are we talking about? Mr. Krabs! 62 cents. I'll take the money. Mr. Krabs! Here you go, Krabs. 62 cents. Next up, Davy Jones Locker. Nah, yang kedua itu ada envy atau iri hati yang diwakili oleh musuhnya Mr. Krab, Plankton. Nah, jadi si Plankton ini selalu iri sama kesuksesan Krusty Krab. Nah, dia selalu cari cara untuk mencuri secret formulanya si Krabby Patty dari Mr. Krabs. Yang ketiga itu dosa malas atau sloth yang diwakili oleh Patrick. Patrick terkenal seantero Bikini Bottom sebagai makhluk yang paling malas. Bahkan dia pernah dapat award sebagai makhluk yang paling nggak berbuat apa-apa. Ada juga di salah satu episode nih, dia ngeluarin kertas to-do list-nya dia, atau apa yang harus dilakukan hari ini, dan yang dia tulis itu nothing, alias nggak ada, ya nggak perlu melakukan apa-apa gitu. Nah, terus kebiasaan malas inilah yang bikin Patrick doh. Yang keempat itu ada dosa kemarahan atau wrath. Ini diwakili oleh Squidward. Jadi dia tuh suka menunjukkan kebenciannya terhadap apapun atau terhadap siapapun di Bikini Bottom. Yang dia suka di Bikini Bottom hanyalah dia sendiri dan klarinet miliknya. Tuh. Yang kelima itu ada dosa rakus atau gluttony yang diwakili oleh Gary. Ini sebenarnya agak shocking sih buat gue, soalnya gue rasa Patrick sih cocok buat karakter ini, cuman mungkin biar complete aja gitu, semua karakter dapet. Jadi Gary. Soalnya kenapa teori ini bisa muncul? Karena ini udah jadi running gag gitu loh di SpongeBob, kalau
SpongeBob tuh selalu merasa harus ngasih Gary makan terus gitu. Bahkan di episode yang judulnya Have You Seen the Snail, itu SpongeBob lupa ngasih Gary makan selama 10 hari, terus Gary kabur dari rumah SpongeBob dan mencari owner baru yang mau ngasih dia makan gitu. Jadi mungkin fans-fans ini pada apa ya, kayak nangkep kalau mungkin karena sifat Gary ini yang suka relying on SpongeBob for food yang bikin dia dibilang rakus. Padahal menurut gue sih emang ceritakan Gary di sini kucing ya. Jadi menurut gue sih kodratnya aja kucing minta makan terus ke pemiliknya gitu. Terus yang keenam itu ada pride atau sombong yang diwakili oleh Sandy. Jadi Sandy tuh selalu ngerasa dia lebih superior dibandingkan teman-teman makhluk lautnya dia. Karena dia adalah hewan darat. Dan dia selalu ngebangga-banggain tempat dia berasal, yaitu Texas. Itu. Terakhir itu ada dosa nafsu atau lust yang diwakili oleh SpongeBob. Nafsu memang biasa dikaitkan sama birahi atau dorongan seksual seorang. Namun berhubung ini ada acara anak-anak, jadi nafsu ini dikaitinnya lebih ke general aja gitu. Ini bisa dibuktikan dari gimana dia mengagungkan persahabatan dia sama Patrick, sama Squidward, sama Sandy, sama semua orang. Yang bahkan gara-gara dia ini sebenarnya teman-temannya malah dapat malapetaka gitu. Apalagi Squidward tuh yang biasanya paling sering. Terus dia juga secinta itu sama pekerjaan dia di Krusty Krab, sampai orang-orang tuh kan biasanya ketemu Senin males ya, dia malah semangat banget karena ya disitulah dia bertemu dengan apa yang dia passion gitu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teori pertama, yaitu tentang 7 karakter utama di SpongeBob yang terinspirasi dari Seven Deadly Sins. Teori yang kedua adalah innuendo message on the show. Jadi di episode 14 di season pertama yang judulnya Karate Chopper, ini menceritakan tentang Sandy dan SpongeBob yang lagi keranjingan banget sama yang namanya karate, sampai ceritanya tuh SpongeBob dipecat sama Mr. Krab gara-gara karate. Nah, dari teori yang banyak tersebar di internet, banyak yang bilang kalau karate ini adalah metafor dari seks. Yang sebenarnya karate itu adalah seks gitu. Nah, sekarang kita breakdown poin-poin penting di episode ini yang menunjukkan bahwa teori ini bisa aja bener emang kayak gitu. Poin yang pertama adalah sebelum SpongeBob mulai karate sama Sandy nih, dia pergi untuk ambil helm dan sarung tangannya, terus dia ngomong ke Sandy, safety first gitu. Yang bisa dibilang ini tuh representasi dari kondom pelindung. Ya, you know what I mean. Jadi poin yang kedua adalah balik lagi ke yang tadi Salsa udah bilang, kalau SpongeBob tuh cinta banget sama pekerjaannya, tapi si karate ini bisa bikin SpongeBob jadi nggak fokus sama pekerjaannya. Karena diceritain kalau dia tuh sampai ngelihat satu orang customer dia tuh, jadi di bayangan dia itu tuh adalah Sandy lagi wing ke dia, ya udah langsung dia hajar gitu loh. Padahal itu tuh customernya Krusty Krab. Pokoknya karate ini bikin dia menelantarkan pekerjaan dia sampai dia tuh diancam sama Mr. Krab kalau dia bakal dipecat dari Krusty Krab gitu. Poin yang ketiga adalah Mr. Krab ini mergokin Sandy sama SpongeBob lagi karate yang sampai akhirnya SpongeBob beneran dipecat nih. Tapi karena yang salah Sandy, jadi akhirnya Mr. Krab tahu kalau misalnya Sandy yang ngajak SpongeBob, padahal SpongeBob udah nolak untuk karate gitu. Dia nggak mau karena dia lagi kerja. Nah, akhirnya Mr. Krab ini ngasih kesempatan ke SpongeBob, tapi dengan syarat SpongeBob nggak boleh karate lagi, harus janji dia nggak akan main karate lagi gitu. Nah, ini juga yang implying kalau Mr. Krab itu nyuruh SpongeBob sama Sandy untuk stop making out di Krusty Krab area gitu. Poin yang keempat adalah SpongeBob ini diceritain piknik nih sama Sandy. Nah, awalnya mereka tuh udah denial kayak, kita nggak akan karate ya, udah kayak gitu. Tapi lama-lama mereka nggak kuat nih, sampai akhirnya mereka melakukan karate yang bikin pohon, batu, tuh pokoknya pada kebelah lah pokoknya di scene itu.
Terus SpongeBob tuh sampai ngomong gini, "Do you think Mr. Krab ever does karate?" Katanya gitu. Ini tuh implying Sandy sama SpongeBob tuh sebenarnya did it at the park. Terus mereka tuh wondering gitu, Mr. Krab tuh already have sex atau belum gitu. Ngerti nggak sih? Serem ya? Jadi sekarang gue mau bahas teori selanjutnya, yaitu hubungan antara Pearl sama Mr. Krab. Gimana bisa kepiting punya anak seekor paus. Jadi di sini ada beberapa teori buat ngebahas si hubungan mereka ini. Teori yang pertama adalah si Pearl ini anak adopsi Mr. Krab. Nah, ini tuh teori yang paling kuat dipercaya sama banyak penonton SpongeBob. Dan bisa jadi emang si Pearl ini diambil dari rumah sakit atau tetangga gitu loh, kayak anak terlantar atau emang dibuang sama ibunya gitu, nggak diurus sama ibunya, terus dibawa sama si Krab. Jadi tuh ada juga yang cerita kalau misalnya si ibunya Pearl ini, dia tuh kayak kena tombak gitu loh, jadi terbunuh sama tombak gitu dari permukaan laut gitu. Jadi dia udah terdampar di dasar laut sama si baby Pearl ini gitu, tapi ibunya udah mati. Dan si Mr. Krab ini nggak sengaja lihat kejadian ini, terus dia ngelihat si baby Pearl ini nangis, jadi dia langsung ngebawa si baby Pearl dan mengadopsinya gitu. Itu teori yang pertama. Dan teori yang kedua, ada yang bilang kalau misalnya si Pearl ini emang anak kandungnya si Mr. Krab. Jadi di beberapa episode si Mr. Krab tuh ada nyebut darah dagingku, dan itu tertuju ke si Pearl gitu kan. Nah, kalimat yang diucapin sama Mr. Krab, salah satunya gini, dia ngomong ke SpongeBob. "Oh SpongeBob, bagaimana aku bisa melakukan ini kepada darah dagingku sendiri?" Dia ngomong gitu. Terus di another episode, di episode lain, dia ada ngomong juga, dan ini ngomong langsung ke si Pearl. Dia bilang, "Darah dagingku, kenapa kamu melakukan ini ke papa?" Katanya gitu. Jadi tuh dari kata-kata yang si Mr. Krab omongin itu tuh ya bisa jadi emang si Pearl ini anak kandungnya si Mr. Krab, karena dia bilangnya darah daging. Jadi bisa aja si Krab nikah sama paus. Tapi gimana caranya dia bisa jadi anak paus gitu? Masa iya sih nggak ada turunan-turunan Krab sama sekali? Iya gak sih? Itu tuh bener-bener paus gitu. Agak bingung juga sih, itu agak membingungkan gitu. Kali satu bertelur, satu melahirkan. Iya kan? Dan ada lagi teori, jadi itu ada cerita kalau misalnya si Pearl ini anak dari mantan kekasihnya Mr. Krab. Jadi kita tuh udah balik lagi nih ke zaman lama banget pas si Mr. Krab ini masih sekolah. Jadi di sekolah itu si Krab ini kayak pacaran gitu loh, kayak punya kekasih. Dia tuh pacaran sama ikan paus namanya Mrs. Pearls. Nah, mereka tuh kayak romantis banget gitu. Terus mereka cinta satu sama lain gitu loh, saling mencintai gitu. Nah, sampai pada titik di mana mereka udah nggak sejalan, nggak selaras, akhirnya mereka harus berpisah. Nah, tapi dari tahun ke tahun setelah mereka pisah ini, si Mr. Krab ini tetap berharap dia bisa dapetin si Mrs. Pearl ini lagi. Tapi sementara itu si Mrs. Pearl ini ternyata udah punya kekasih baru. Dan itu sesama paus, guys. Sama-sama paus. Si Mr. Pearl ini masuk penjara di saat si Mrs. Pearl lagi mengandung baby. Si Mrs. Pearl tuh mikir, dia tuh nggak mau kalau misalnya sampai nanti bayinya tuh sama kayak bapaknya gitu, kelakuannya atau segala macam gitu. Jadi dia bener-bener kayak udah mau lepas aja gitu dari si Mr. Pearl ini, dia udah masuk penjara gitu kan. Nah, suatu hari si Mrs. Pearl ini pergi ke Krusty Krab karena dia kayak direkomendasi sama teman-temannya gitu loh. Ini enak nih ratingnya, pokoknya dikasih rating tuh tinggi gitu si Krusty Krab ini. Akhirnya dia ke Krusty Krab, terus dia di sana ngeliat ada Mr. Krab. Dan dia ngeliat, wah Mr. Krab nih keren nih, udah bisa bangun ini segala macam, kayak orangnya baik, bukan baik sih, maksudnya kayak ya bisa bertanggung jawab gitu dilihatnya ya sama si siapa namanya, si Mrs. Pearl ini. Akhirnya sejak itu dia tuh yakin kalau misalnya si Mr. Krab ini bisa jadi ayah yang pantas buat calon bayinya itu gitu. Nah, pas si Mr. Krab ini tahu kalau misalnya si Mrs. Pearl lagi hamil, dia tuh
makin kerja keras lagi gara-gara dia tuh mau memenuhi kebutuhan Mrs. Pearl sama calon babynya itu. Akhirnya di 12 Mei tahun 1990 si baby Pearl ini lahir. Terus si Crab ini tuh happy kan dia, terus dia pergi, dia pengen beli dekorasi buat menyambut si baby Pearl ini. Pas dia lagi pergi gitu, si Mrs. Pearl ini tuh keluar dari rumah sakit bawa si baby, dia kayak harus pulang gitu dari rumah sakit. Tapi itu udah larut malam banget, dan si Mr. Crab tuh udah khawatir banget kan. Akhirnya Mr. Crab kayak mau nyamperin gitu, nggak taunya pas di jalan ya dilihat bener aja si Mrs. Pearl ini udah kena tombak itu, dan udah mati gitu. Tinggal dia ngelihat si baby Pearl-nya ini udah nangis di samping maminya gitu. Akhirnya ya udah diambil sama Tuan Crab, dan Tuan Crab tuh kayak janji gitu dia bakal ngerawat si Pearl. Terus makanya sampai sekarang dia memenuhi semua kebutuhannya Pearl gitu. Nah, teori yang keempat ini ada yang bilang kalau misalnya si Mr. Crab ini adalah sugar daddy-nya si Pearl. Cuman emang buat teori ini tuh nggak banyak orang yang nanggepin gitu loh, orang yang percaya gitu. Nah, jadi yang bikin teori ini bilang, kenapa dia bisa berasumsi kalau misalnya Crab sugar daddy-nya si Pearl, itu tuh gara-gara si Pearl itu manggil si Crab itu kan daddy gitu kan. Hai daddy gitu. Terus kan si Pearl ini kan kayak selalu minta uang ke si Crab kan. Terus dia kayak minta uang buat dia belanja, buat dia shopping segala macam, dan si Crab tuh ya kasih aja gitu. Kasih, kalau buat Pearl apa sih yang enggak gitu. Nah, tapi kan kita juga bisa lihat di sini kalau misalnya si Crab tuh kan pelit banget ya. Nggak mungkin nggak sih cuma buat sugar baby, dia ngasihnya tuh benar-benar yang ngasih semuanya gitu, kayak apapun dia kasih gitu buat si Pearl. Ya nggak sih? Kayak rugi nggak sih buat dia kalau misalnya dia ngeladenin sugar baby gitu. Dan anehnya juga, masalahnya kan ada gambar di mana si Crab ini kan gendong si Pearl ini dari bayi kan. Terus kayak diajarin naik sepeda, segala macam gitu. Kayak aneh gak sih? Maksudnya dia mau jadiin Pearl ini sugar baby tapi dirawat dari bayi gitu. Itu agak aneh sih kalau menurut gue ya, buat teori yang ini gitu. Iya. Yeah. Jadi emang banyak yang protes juga sama teori ini, kayak gila ya lu, otak lu mikirnya nih, otak lu nih gitu. Kotor otak lu semua. Kotor gitu. Oke guys, di video kali ini akan kita jadiin 2 part karena kayaknya bakalan terlalu panjang kalau misalnya nggak kita bagi 2. Jadi jangan lupa tungguin part 2-nya karena masih ada beberapa teori lagi tentang kartun SpongeBob SquarePants. So, hope you guys like our video and see you guys on our next video. Bye!